Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdan Rivaldi. Saya mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mencoba memaparkan sedikit mengenai produk jarum super. Kita bahas dari awal dulu untuk sejarah tembakau atau rokok. Jadi rokok di sini berawal dari pada awal Amerika Selatan gitu ya, dibawa oleh Christopher Columbus waktu itu, dan dari situ mulai menyebarlah ke seluruh dunia. Nah, untuk kegunaannya sendiri digunakan oleh masyarakat terdahulu itu digunakan untuk obat, yaitu untuk mengobati flu dan selanjutnya itu sejarah perusahaan jarum ya, secara singkat gitu ya. Jadi PT Jarum sendiri adalah perusahaan rokok nasional di Indonesia yang berdiri di Kota Kudus pada tahun 1951 dan berdiri sampai saat ini di Indonesia. Nah, dan perusahaan ini juga menjadi salah satu perusahaan terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi rokok yaitu sebesar 65 juta rokok per tahun. Nah, dan selanjutnya ada analisis lingkungan. Jadi analisis lingkungan di sini untuk dari hasil analisisnya itu ya, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, di sini yang dibahas itu ada analisis sosial. Nah, berdasarkan analisis sosial dengan tingkat pertumbuhan di Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2010 tercatat bahwa penduduk Indonesia itu berjumlah 230 juta orang. Nah, dan ini pun meningkat tiap tahunnya dengan angka 1,1%. Di sini juga menjadi sebuah keuntungan bagi berbagai perusahaan, terkhusus untuk di bidang konsumsi seperti itu. Karena semakin banyak penduduk yang tinggal atau lahir, ini juga mampu mempengaruhi tingkat daya beli para masyarakat di Indonesia. Dan selanjutnya ada teknologi. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, sehingga mampu membantu untuk pekerjaan manusia sehari-hari. Contohnya dalam bidang produksi. Nah, dalam bidang produksi ini juga teknologi membantu baik dari segi takaran untuk tembakau, terus ada dari pengemasan dan teknologi untuk membuat filter dari rokok tersebut. Nah, selanjutnya ada ekonomi. Jadi berdasarkan data yang dirilis oleh BPS seperti itu, pendapatan di Indonesia yaitu pada kisaran angka 2,9 juta per bulan. Dan ini juga mempengaruhi pada daya beli masyarakat seperti itu. Jadi menjadikan sebuah kecenderungan untuk membeli kebutuhan baik yang primer maupun yang sekunder. Tapi untuk rokok di sini saya kira untuk pada kalangan dewasa seperti itu, apalagi seorang laki-laki, untuk rokok di sini jadi sebuah kebutuhan primer. Jadi secara langsung tiap hari, bahkan tiap waktu pun rokok itu harus ada sakunya seperti itu. Yang terakhir dari analisis ini adalah analisis untuk lingkungan, environmental. Nah, di sini menjadi sebuah daya dukung juga gitu, mengingat Indonesia menjadi salah satu negeri agraris gitu yang subur akan perkebunan dan pertanian. Jadi untuk mendapatkan bahan baku seperti tembakau, cengkeh seperti itu, perusahaan tidak merasa kesulitan gitu. Dan di sini juga perusahaan menjadikan mampu memberdayakan para petani khususnya untuk membeli hasil pertanian tersebut khususnya tembakau. Sehingga di sini menjadi sebuah keuntungan juga, jadi hubungan simbiosis mutualisme seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada analisis pelanggan atau STP. Jadi menurut Keno and Squarescope, konsep segmentasi pasar dan positioning
telah melekat pada pemasaran sejak tahun 1920. Tapi itu belum ada yang mengutarakan dalam bentuk tulisan. Barulah pada tahun 1969 Al Aris dan Jack Trout menyusun tentang positioning merek dalam artikel industrial marketingnya. Nah, selanjutnya ada segmenting. Jadi segmenting di sini merupakan pengelompokan kondisi pasar yang heterogen menjadi homogen dengan berbagai karakteristik. Hal-hal yang mendasari segmentasi yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Nah, untuk geografis sendiri, dengan Indonesia yang menjadi negara yang beriklim tropis, sehingga hasil perkebunan pertanian itu cukup besar dan menjadikan profesi untuk menjadi para petani. Nah, di sini juga menjadi keuntungan bagi perusahaan karena dari hal tersebut perusahaan tidak perlu susah payah untuk mendapatkan bahan baku seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sehingga mampu menarik dan merekrut para pekerja juga gitu untuk bekerja seperti itu. Dan selanjutnya ada demografis. Demografis di sini untuk kalangan konsumen dalam produk ini sebenarnya sudah ada peraturannya seperti itu. Jadi untuk yang dapat mengonsumsi produk rokok seperti ini itu harus pada orang yang berumur 18 tahun ke atas, dan tidak dianjurkan juga untuk pada wanita, apalagi pada ibu hamil. Di sini juga pemerintah membuat regulasi mengenai siapa saja yang boleh mengonsumsi rokok. Ada psikografis, rokok juga mempengaruhi psikologis untuk para pecandunya karena mengandung zat adiktif yang dapat membuat konsumennya itu terus-menerus merasa ketagihan untuk mengkonsumsi. Nah, di sini juga yang mempengaruhi pada keberlangsungan produk tersebut, karena pada posisi di mana seseorang sudah kecanduan seperti itu, otomatis secara tidak langsung para konsumen itu terus membeli produk ini. Nah, selanjutnya ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen di negara kita itu cenderung konsumtif, terlebih lagi untuk beberapa masyarakat. Apalagi seperti yang sudah saya bilang bahwa rokok itu sudah menjadi kebutuhan primer, khususnya untuk para orang-orang dewasa gitu ya, laki-laki seperti itu. Dan saya juga pernah mengutip dari seorang itu bahwa minum kopi itu sepertinya tidak cocok gitu, apalagi tidak ditemani dengan adanya rokok seperti itu. Nah, hal ini juga yang mampu mempengaruhi keberlangsungan produk ini. Nah, selanjutnya ada targeting. Target pemasaran produk ini sudah jelas dikatakan bahwa ini juga berlaku karena adanya regulasi pemerintah. Jadi rokok di sini dikhususkan bagi para pria dewasa seperti itu, dan tidak dianjurkan untuk pada ibu hamil, perempuan, dan apalagi anak-anak yang di bawah umur gitu. Selanjutnya ada positioning. Jarum Super di sini merupakan salah satu produk yang paling laris dalam penjualan rokok di Indonesia. Dalam penjualan pada tahun 2017 tercatat bahwa sekitar 58 miliar batang rokok dan perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbesar ketiga di Indonesia dalam produksi rokok. Oke, yang selanjutnya ada analisis SWOT. Menurut Freddy Rangkuni menjelaskan bahwa analisis SWOT itu adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini juga didasari pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersama juga meminimalisir adanya kelemahan dan ancaman. Nah, proses ini juga nanti yang hasilnya akan menjadikan acuan bagi perusahaan untuk menerapkan strategi apa yang harus dilakukan
oleh perusahaan. Yang pertama di sini ada kekuatan atau strength. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh produk ini antara lain produk ini sudah dikenal dan berpengalaman untuk memproduksi rokok karena ini sudah berdiri bahkan menurut sejarah juga awal di Indonesia sebagai pencetus rokok filter seperti itu. Dan yang selanjutnya menjadi produk rokok pertama yang saya jelaskan tadi bahwa rokok ini menjadi pencetus rokok filter seperti itu. Dan selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan yang dimiliki oleh produk ini adalah tar dari ukuran dari tar dan nikotin yang terkandung dalam rokok ini cukup tinggi dibandingkan dengan rokok-rokok pesaing sekarang, ya seperti rokok-rokok mil yang kecil seperti itu. Dan selanjutnya ukurannya juga lumayan besar dibandingkan dengan rokok-rokok yang sekarang. Jadi mempengaruhi juga pada para konsumen seperti itu yang tidak menyukai rokok yang begitu berat seperti itu. Dan selanjutnya ada peluang. Jadi peluang yang dimiliki oleh produk ini adalah mudahnya perusahaan untuk mendapatkan bahan baku untuk produksi dan tradisi dan budaya Indonesia dalam merokok. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa secara turun-temurun rokok itu dan menjadi sebuah budaya. Terlebih lagi bahwa apalagi di lingkungan keluarga seperti itu ya. Kalau misalnya ayah merokok dan anaknya juga penasaran untuk meniru, sehingga di sini menjadi keberlangsungan produk ini. Dan selanjutnya yang terakhir dalam analisis ini adalah ancaman. Ancaman yang dimiliki oleh perusahaan ini antara lain adalah regulasi pemerintah mengenai peraturan pengendalian tembakau yang beredar dapat menghambat bahan baku produksi. Selanjutnya ada tergantinya dengan pesaing yaitu rokok yang berukuran kecil tadi seperti itu, dan adanya himbauan untuk tidak merokok dan kecaman bagi para perokok karena membahayakan dirinya maupun orang lain. Dan ini sangat bergantung pada hasil panen, sehingga kualitas di sini baik buruknya itu tergantung pada hasil panen dari para petani. Dan yang terakhir adalah adanya pengganti rokok yaitu vape dan pouch. Nah, di sini sudah menjadi trending juga gitu bagi para kaula muda seperti itu. Sehingga ini menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan ini. Oke, selanjutnya ada analisis 5 force. Di sini analisis 5 force ini adalah model Porter atau analisis 5 force, merupakan model yang mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang faktor-faktor yang menentukan persaingan dan bagaimana suatu perusahaan menentukan strategi dengan menganalisa kekuatan dari kelima faktor tersebut. Kerangka 5 kekuatan ini menyediakan cara berpikir sistematis tentang bagaimana kekuatan kompetitif di tingkat industri dan bagaimana kekuatan-kekuatan ini menentukan profitability dan segmen industri yang berbeda. Nah, di sini ada kompetisi. Jadi dari segi persaingan dalam bisnis ini cukup ketat. Akan tetapi dengan posisi PT Jarum Super yang berada pada market leader sehingga mempengaruhi pada produknya yaitu Jarum Super, karena peminatnya masih banyak sampai dengan sekarang, ditambah dengan para orang dewasa yang lebih menyukai rokok dengan ukuran yang besar dibandingkan dengan rokok yang berukuran kecil. Dan ada ancaman dari peserta baru. Ancaman dari peserta baru ini yang datang dalam industri rokok ini cukup ketat dan tidak sembarangan perusahaan sih menurut saya yang bisa masuk ke industri ini, karena kebanyakan yang masuk ke industri ini adalah dalam persaingan itu banyaknya para perusahaan asing dan perlu adanya penyelarasan dengan adanya selera dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi perusahaan asing juga belum tentu bisa bertahan seperti itu.
dan ada ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti bagi keberlangsungan produk ini ialah adanya rokok elektrik tadi, atau vape atau pod gitu ya, yang menggantikan para perokok itu beralih menjadi rokok elektrik. Di samping juga karena mungkin biaya yang cukup murah dibandingkan dengan membeli rokok tiap hari seperti itu. Misalnya ada daya tawar pemasok. Bagi perusahaan ini dengan adanya kekuatan pemasok, langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah partnership. Jadi perusahaan dan para pemasok atau petani seperti itu ini dilakukan adanya partnership seperti itu. Jadi para petani juga tidak perlu pusing lagi gitu dengan untuk menjual hasil panennya tersebut. Jadi ada kerjasama lagi lah seperti itu. Yang terakhir dalam analisis ini adalah daya tawar konsumen. Para konsumen rokok menurut data yang saya dapat itu tiap bulannya itu bisa menyisihkan 5 sampai 7% dari penghasilannya untuk mengkonsumsi rokok, sehingga ini mendukung pada keterikatan pelanggan pada produk ini. Maka tidak heran bagi masyarakat Indonesia yang menjadi negara dengan para perokok terbesar di dunia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis yang saya jelaskan. Jadi berdasarkan hasil analisis perusahaan ini, menurut saya tidak terlalu gencar gitu dalam mempromosikan produknya, karena mungkin karena sudah cukup dikenal juga dan banyak peminatnya di Indonesia. Dan ada beberapa hal yang mendukung keberlangsungan produk, yaitu wilayah agraris sehingga mampu membantu dalam pengambilan bahan baku produksi, baik tembakau maupun cengkeh dan yang lain-lainnya. Perusahaan ini juga memberdayakan hasil panen para petani, sehingga terjadi adanya hubungan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan para petani. Untuk promosi dan periklanan saat ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk pemasaran. Yang paling diperhatikan, meski pemerintah melarang adanya iklan rokok, tetapi perusahaan ini tiap iklannya juga tidak terlalu memperlihatkan gitu bahwa itu tuh rokok gitu. Jadi uniknya di sini iklan-iklan itu kadang suka berbanding terbalik gitu, karena seperti adanya orang-orang yang sedang bertualang misal atau berselancar yang ada di iklan tuh. Jadi di sini perusahaan juga tidak memperlihatkan gitu bahwa rokok yang sedang dikonsumsi seperti itu. Dan ini juga terlampir pada Undang-Undang tahun 2003. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohonkan maaf. Saya Rizky Ramdan Tripaldi beserta kru dan kerabat yang bertugas mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.